Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau bikin video update ya mengenai pengalaman gue setelah menggunakan Timor Chestnut C2 selama kurang lebih 1 tahun. Nah, karena sebelum itu gue sudah bikin ya video update mengenai penggunaan Timor Chestnut X Lite ini selama kurang lebih 6 bulan ya. Videonya kalau teman-teman belum nonton ya silahkan nonton di sebelah sini dulu. Dan gue juga sudah bikin video apa sih bedanya antara bur yang Chestnut C2 dengan Timor Chestnut X Lite ini. Kenapa harganya bisa terpaut jauh gitu ya. Teman-teman langsung cek dulu aja, ada di sebelah sini. Oke. Nah, hari ini gue mau bahas fokus ke arah yang C2 ini. Gimana sih pengalaman gue? Gimana pros dan cons-nya menurut pendapat gue pribadi ya. Oke, pertama kalau misalnya kita bicara dari segi durability-nya ya, ini tidak ada masalah sama sekali ya, karena gue itu kalau misalnya di rumah ya, gue nyeduh kopi gilingnya pakai Timor Chestnut C2 ya, sampai hari ini pun masih gue pakai nih ya. Terus kalau gue lagi di studio, gue pakai si Timor Chestnut X Lite ini gitu, yang mana udah mungkin hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan ini tuh gue lagi jarang ke studio dan gue tuh lebih sering di rumah dan gue ngopinya pakai gilingnya pakai Timor Chestnut C2 ini. Nah, dan jauh sebelum gue pakai si X Lite ini, gue tuh memang udah pakai si C2 duluan. Ya, jadi seharusnya dari umur penggunaan dan untuk berapa kali gue pakai itu udah pasti lebih banyak si Timor Chestnut C2. Dan ini rutin gue bersihkan. Oke. Nah, kalau dari segi handling ya, handling jujur gue lebih suka si Timor Chestnut C2. Ya, karena teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh, teksturnya dia tuh kotak-kotak gitu ya, kotak-kotak kecil yang mana di tangan tuh enak banget, nggak licin sama sekali. Mau teman-teman giling kopi yang light roast banget atau yang Nordic style, ini benar-benar nge-grip banget. Kalau misalnya kita bicara untuk Timor Chestnut C2 ini memang gua kategorikan entry level lah. Ya, buat teman-teman yang memang baru sukanya ngopi nih ya. Terus untuk budget beli grindernya teman-teman belum rela benar-benar keluarin yang cukup tinggi, biasanya banyak yang gue sarankan untuk pakai ini gitu ya, karena ini untuk saat ini harganya si Timor Chestnut C2 ini memang beragam banget, ada yang 500, ada yang 600 lebih gitu ya. Tapi yang pasti nanti kalau teman-teman mau dapat harga yang paling murah ya, langsung cek link di deskripsi aja, itu akan gue kasih teman-teman harga yang paling murah. Oke, terus selanjutnya dari segi kalau misalnya teman-teman mau membersihkan burnya atau membersihkan grindernya, gampang atau enggak? Gampang banget gitu ya. Karena di sini tinggal teman-teman buka aja. Terus berbeda dengan yang Timor Chestnut X Lite, di sini gue tidak menemukan problem. Kenapa? Karena ketika teman-teman mau membersihkan outer burnya yang bulat yang menempel ke bodinya, ini teman-teman tinggal buka 4 baut aja. Ya, 4 baut yang ada di bodinya ini ya. 4 baut ini teman-teman buka pakai obeng plus yang kecil, tinggal dibuka terus angkat bersihkan ya. Nah, tapi di sini gue punya catatan buat teman-teman ketika mau bongkar ya si grinder ini ya. Ini di sini kan ada 4 baut ya. Nah, kalau cara dari gue adalah gue kendorkan yang sebelah sini dulu, habis itu gue pindah ke sebelah sini, habis itu gue pindah ke sebelah sini, baru ke sebelah sini ya. Jadi bukan ini gue lepas dulu, ini gue lepas, ini gue lepas, ini gue lepas, enggak. Jadi gue kendorin dulu 1, 2, 3, 4. Jadi berseberangan dulu supaya nanti dia itu tidak ada bagian bur atau bagian holder, bur holdernya ini yang ketekan gitu ya. Jadi ngangkatnya bareng-bareng ya. Sudah, setelah teman-teman bongkar, ingat bur merek apapun, grinder apapun, semahal apapun, jangan pernah teman-teman cuci pakai air. Oke, saran dari gue dipakai kuas yang udah teman-teman dapetin aja ketika beli grinder ini. Oke, kuasin, bersihin semuanya. Sudah, ketika mau pasang lagi ya, ini juga harus teman-teman perhatikan karena ini kejadian ke gue. Oke, pertama kali pada saat gue bongkar grinder ini terus gue pasang, memang pada saat gue pasangnya tuh gue tidak terlalu teliti atau gue buru-buru ya. Jadi ketika gue pasang terus gue pakai, gue ngerasa kok ini konsistensi gilingannya jadi jelek nih. Kenapa ya? Setelah gue perhatikan, gue liatin lagi inner burnya, gue puter-puter sambil gue liatin, oh ternyata masalahnya itu adalah gue pasang outer burnya itu nggak lurus atau agak sedikit miring.
ya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan ketika mau pasang itu benar-benar perhatikan center banget ya. Benar-benar harus lurus, pelan-pelan banget, take your time, gak usah buru-buru. Ya, karena gue pernah lihat kalau nggak salah orang Jepang atau orang Korea gitu ya, bikin video ini, dia bilang setelah dibongkar pas dipasang itu burnya jadi miring. Nah, itu kejadian yang gue alami ya. Makanya teman-teman pasangnya benar-benar pelan-pelan aja, dan ketika teman-teman masang balik bautnya ya, itu teman-teman harus pasang seperti caranya tadi teman-teman ngebuka. Tapi kan teman-teman ntar taruh grindernya seperti ini dulu ya, bautnya ditaruh dulu ke empatnya ya. Setelah itu ya teman-teman misalkan ya, kencangin dulu yang sebelah sini ya, tapi kencangin ini pakai tenaganya tuh sampai mentok tenaga jari aja ya, mentok. Habis itu pindah ke sebelah sini, kencengin pakai tenaga jari, terus pindah ke sini pakai tenaga jari, ke sini juga pakai tenaga jari. Habis itu baru berurutan teman-teman kencengin 1 2 3 4 ya. Tujuannya biar tekanannya itu semua tuh rata ya. Jadi jangan kencengin satu baut dulu terus pindah dikencengin, jangan ya. Ini berlaku untuk teman-teman mau kencengin baut apapun yang lebih dari satu ya, supaya kalau misalnya kita bicara di grinder ini ya, biar burnya itu lebih awet, itu yang pertama. Dan yang kedua, bautnya juga ya, untuk lubang drat bautnya itu biar nggak oblak atau nggak slack ya. Karena ingat, ini dia itu ngiketnya tuh bukan ke part yang besi, bukan ya. Dia itu ngiketnya kalau nggak salah ke part plastiknya. Jadi teman-teman harus perhatikan pressure-nya tuh harus benar-benar rata ke empat bautnya. Oke, itu teman-teman perhatikan kalau memang teman-teman mau grindernya ini awet ya. Nah, terus yang berikutnya, nah di sini gue pakai ketika untuk V60 atau immersion dripper itu gue pakai range-nya ada di nomor 14 sampai 17 kurang lebih lah. Kadang-kadang ada di 13 juga ya. Itu gue tidak ada masalah ya, benar-benar fine-fine aja, seduhannya juga enak, oke gitu. Nah, ketika gue pakai untuk giling untuk espresso, dia pun nggak ada masalah. Nah, ini satu kelemahan yang menurut gue pribadi ya cukup mengganggu ya. Ketika gue mau pakai untuk manual brew V60 ya, katakan gue mau grind size nomor 10 atau nomor 11, itu terkadang fines-nya terlalu banyak ya. Terkadang fines-nya terlalu banyak, yang mana efeknya nanti hasil seduhan gue tuh jadi mampet, over extract gitu. Ya, tapi kalau balik lagi ya, tapi kalau misalnya udah di angka 12 ke atas, 13, 14 sampai 17 itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, mungkin di sini teman-teman setuju dengan gua ya, ketika pakai grinder ini terus gilingnya itu ada di medium fine ya, itu pasti teman-teman akan mengalami hal yang sama. Ya, maka dari itu kenapa gua giling untuk V60-nya itu ada di medium coarse atau di medium gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya budget gitu ya, pengen upgrade ke atasnya, dia tuh kalau nggak salah Timor Chestnut C3 itu harganya mungkin di 600 atau 700 ya. Kalau memang budgetnya nggak ada ya, mau upgrade, teman-teman bisa ganti burnya aja ya. Kalau nggak salah teman-teman bisa ganti burnya ini ke tipe yang S2C660 ya. Nanti itu juga harganya beragam tuh ya, ada yang dari 400.000, 500.000, itu banyak banget ya. Untuk make sure biar teman-teman dapat harga yang termurah, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja. Nanti untuk Tokopedia dan Shopee-nya juga ada ya, langsung cek aja ya. Tapi kalau memang teman-teman punya budget ya untuk langsung upgrade grindernya, boleh-boleh aja ya. Silahkan teman-teman mau beli yang C3 atau Chestnut X-Lite, monggo silahkan gitu ya. Sejauh ini sih cuma itu aja kelemahannya dan kelebihan-kelebihannya yang sudah gue sebutkan tadi. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pakai grinder ini terus menemukan kelemahan atau kelebihan yang belum gue sebutkan, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau nanya-nanya ya, lagi galau mau beli grinder mau tipe apa, silahkan teman-teman follow Instagram gue dulu di @remaringka, terus teman-teman langsung DM aja ya, secepat mungkin akan gue balas. Karena ketika teman-teman tulis kolom komentar di YouTube, gue itu lagi agak jarang balas-balasin. Gue baca, tetap baca, tapi gue jarang balesin ya. Nah, manfaatkan kolom komentar di YouTube ini buat saling bantu lah, biar teman-teman yang lain kalau misalnya
belum menemukan jawaban dari video ini, tapi teman-teman ternyata komen terus ada orang lain dapat jawaban, itu akan lebih baik ya. Nah, kalau teman-teman punya saran next gue bahas video apa, silahkan tulis juga di kolom komentar ya. Sebisa mungkin akan gue bikin videonya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.